Silakan tulis nama lengkap Risma. Risma Ayu ya? Silahkan tulis sama Risma Ayu. Oke, mulai sekarang Partipi menjadi nama saya. Sekali lagi, nama Partipi menjadi nama saya. Sekali lagi, nama Partipi menjadi nama orang yang saya sentuh. Untuk sementara silahkan buka matanya. Oke, aman kan? Aman? Ya. Jadi, mohon maaf. Itu teh Rina ya? Rani, oke. Kalau namanya? Partipi ya? Halo, nama saya Partipi. Saya sekolah di SMKN 1 Panyikiran. Saya tinggal di Majalengka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun pemirsa Partipi, jumpa lagi bersama saya di Podcastan Hayu Podcast. Podcast kita kali ini sedang bersama Kang Langga Kusuma tepatnya. Assalamualaikum Kang Langga, sehat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Jangan dihipnotis Pak ya. Nah, harus diketahui Kang Langga ini merupakan praktisi mungkin ya. Praktisi di hipnoterapis ya. Seperti itu. Oke, tidak perlu berlama-lama, mari kita berbincang dengan Kang Langga. Nah, Kang, terkait tentang istilah hipnoterapis. Okay. Nah, hipnoterapis itu apa sih? Oke, jadi ini seperti ini, dalam dunia, sebenarnya hipnoterapi itu turunan. Kata awalnya itu adalah hipnos. Hipnos itu dewa tidurnya bangsa Yunani. Hipnos jadi suatu fenomena di mana seolah-olah kita tidur tapi sadar. Seolah-olah tidur tapi sadar. Kalau dalam diurang mah itu atau seperti halnya seperti itulah. Ketika bangun tidur nyawa can ngumpul. Nah, itu dalam kondisi itu disebut dengan bisa disebut dengan hipnos, kondisi hipnos. Jadi dewa tidurnya bangsa Yunani. Jadi, hipnos itu posisi di mana yang seperti tadi saya sampaikan, erep-erep ataupun juga nyawa can kumpul di urang nama. Kemudian turun menjadi hipnosis. Hipnosis itu jadi ilmunya. Jadi ilmunya berkaitan dengan bagaimana posisi tidur, istirahat, tapi pikiran berjalan. Tidur, istirahat, tapi pikiran berjalan. Aktif. Maksudnya ketika tidur, pikiran tetap jalan? Atau betul. Jadi dalam otak itu ada 4 gelombang. Ada yang pertama adalah gelombang alfa, beta, theta, dan delta. Nah, untuk posisi delta itu tidur ngorok. Jadi kalau orang udah tidur ngorok, mimpi, itu udah tidur dalam sekali. Delta maksudnya. Itu kalau kemudian ada disebut dengan theta. Nah, ini yang jadi bahan kajian keilmuan hipnosisnya di kondisi tetanya. Jadi theta itu di mana kondisi dia tidak dalam benar tidur dalam, tapi dia masih bisa menerima informasi dan merespon informasi. Itu posisi theta. Yang atasnya adalah alfa. Alfa itu posisi tenang, tapi dia buka mata. Tenang, seperti sekarang mungkin. Nah, itu kita posisi alfa. Oh, alfa sekarang. Alfa. Sebetulnya kalau beta itu banyak pikiran. Kalau alfa itu kita udah fokus dengan satu pikiran. Dengan satu kegiatan, dengan satu kenyamanan, itu masuk dalam posisi alfa. Kalau beta mata kita terbuka tapi pikiran banyak. Jadi fokus. Nah, salah satunya itu. Jadi kalau misalnya kita saya lagi abdi dirinya, saya duduk sama AA di Partipi, tapi berpikir di rumah. Ya. Itu termasuk beta. Oh, beta berarti. Beta. Ya. Karena nggak fokus dengan orang yang kita hadapi. Tapi kalau kita orang fokus dengan AA, fokus dengan kegiatan hari ini, itu udah masuk alfa. Nah, maaf saya potong. Kalau misalkan kita lebih banyak di beta, itu berbahaya nggak? Sebetulnya dari semua tahapan gelombang otak itu naluriah alamiah. Memang kita include ketika lahir diberi 4 kemampuan itu, 4 kondisi otak itu. Yang mana cuman memang ketika kita pada posisi beta itu akan semakin sering kita mengalami kondisi beta, ya pikiran akan jenuh. Akhirnya kan muncul hormon yang menyebabkan otak terlalu banyak fokus. Akhirnya itu terjadi beban pikiran mental. Akhirnya dia ngomong sendiri sambil karena memang nggak fokus, saking nggak fokusnya sehingga dia membuat beban pikirannya berat.
Oke. Jadi ketika kita terlalu banyak di beta itu sebenarnya kurang baik ya? Kurang baik, karena nggak akan jadi apa-apa. Hanya sebatas menyimak, nggak bisa menyimpulkan, nggak bisa memberikan jawaban yang terbaik, karena kita posisi banyak pikiran, banyak fokus. Bukan hanya banyak pikiran, tapi banyak fokus. Bedanya dengan teta tadi lebih fokus kalau teta? Itu lebih fokus. Tubuh rileks, fokus hanya satu, dan itu kita betul-betul posisi mata tertutup, itu teta. Meditasi atau apa? Bisa disebut meditasi, bisa. Oke. Nah, tadi disebutkan hipnosis ya. Nah, hipnosis ini maksudnya apa? Manfaat untuk manusia lah, apakah itu menimbulkan sugesti kah, atau untuk lebih fokus, atau seperti apa? Oke, sedikit melanjutkan. Tadi kan ada hipnosis, ada hipnoterapis. Itu. Semua berawal dari kata hipnos. Nah, kemudian berkembang menjadi hipnosis, itu keilmuannya. Jadi fenomenanya wata kumpul dalam bahasa budaya kita itu dibuatkan suatu keilmuan, sehingga muncul nama hipnosis. Bukan hanya hipnosis secara pengertian, tapi hipnosis secara kondisi. Jadi kondisi hipnosis itu adalah kondisi di mana seseorang dalam posisi nyaman, posisi rileks, dia menerima semua sugesti. Nah, kemudian berkembang ke arah hipnoterapis. Jadi posisi hipnosis ini kita bisa gunakan untuk kepentingan terapi. Muncullah keilmuan baru namanya hipnoterapi. Nah, hipnoterapi. Orang yang menggunakan ke ilmu hipnoterapi disebut dengan hipnoterapis. Kalau dalam bahasa Indonesia lebih dikenal sebagai juru hipnotis, juru hipnosis, juru hipnoterapis. Jadi kan kalau IST itu kan pekerjaan dalam turunan dari bahasa Inggris. Nanti kalau dalam bahasa kita menjadi juru ya, juru hipnosis, juru hipnotis, juru hipnosis, dan juga juru hipnoterapis. Nah, hipnoterapis ini atau hipnosis lah, saya agak bingung tadi banyak sekali istilahnya. Sambil berjalan. Nah, ini apakah bisa memberikan dampak yang baik bagi seseorang kan? Sebetulnya begini, dari semua tahapan itu, dari mulai gelombang alfa, beta, theta, dan delta, itu hal yang lumrah. Jadi tidak perlu ada yang dispesialkan, karena itu merupakan suatu hal yang biasa kita lakukan. Kita bangun tidur, itu masih dalam posisi alfa, karena mata sudah terbuka. Kemudian kita sudah menggosok gigi, sudah makan segala rupa, kemudian baca WA, dan ternyata banyak kepentingan dan juga banyak hal yang perlu dikerjakan, muncullah ke beta. Kemudian kan banyak pikiran nih, berarti hari ini saya harus kesini, harus mengerjakan apa, Kemudian ada masalah di bagian ini, ada masalah bagian ini, akhirnya masuk ke beta. Jadi itu hal yang lumrah kita laksanakan setiap hari. Jadi tidak perlu ada yang risau, orang mah di beta alfa tidak, karena itu udah otomatis. Jadi otak akan merespon tentang bagaimana kebiasaan kita dalam menyimpulkan suatu kendala. Kalau kepikiran seperti halnya contoh saya gunakan di sholat. Kalau orang sholat masih dalam keadaan berpikir banyak, maka dia dalam masuk kondisi beta. Seperti begini, ketika Allahu Akbar, kenapa hal-hal yang tadinya nggak perlu kita pikirkan itu muncul? Muncul. Itu masuk ke ranah alfa. Jadi yang mana kunci yang tadi kita cari kok bisa ketemu karena fokus. Jadi tiba-tiba kita ada dalam posisi yang nyaman untuk berpikir, sehingga hal-hal yang tidak tempat kita pikirkan lebih dalam itu muncul. Nah, kemudian kalau misalnya mungkin ada suatu kondisi di mana ketika perang, sholat, dan lukanya disembuhkan ataupun dijahit tidak sakit. Itu disebut dengan posisi teta. Jadi kalau teta mah itu betul-betul posisi sholat yang luar biasa. Jadi udah masuk ke ranah sudah berpikir tentang diri. Jadi kalau kita diambil ke ranah spiritual, itu teta itu masih bagian dari alamiah kita. Cuma sulit mungkin untuk untuk masuk ke proses teta itu prosesnya panjang. Karena apa? Antara alfa dan teta itu ada namanya critical area. Critical area itu apa? Jadi hal-hal yang membuat kita berpikir logis. Semakin kita dewasa, semakin kita punya latar pendidikan yang tinggi, semakin kita punya pengalaman secara usia, maka itu critical area akan semakin menebal. Makanya orang yang punya pengalaman, orang yang punya dominasi, critical area-nya lebih tinggi. Seperti halnya anak mau bisa mematahkan kakolat, nah itu critical area itu berpengaruh ke teta.
Berpengaruh, karena semakin tebal critical area, maka dia akan susah untuk masuk ke theta, ke posisi theta. Oh, semakin susah justru. Semakin susah. Karena terlalu banyak berpikir. Banyak pikiran, Banyak pikiran. Oke. Halus motor, misalnya gini ya. Motor yang menurut paling cocok apa? Yang pernah gunakan atau yang menurut cocok ini saya pakai ini gitu. Oke, Yamaha. Merek Yamaha ya. Tipe motor, jenis motornya? Misalkan Jupiter MX. Jupiter MX ya. Bisa. Jupiter MX. Tahu tidak bahwa ternyata mungkin saja zaman sekarang, walaupun kita membandingkan teknologi ya, itu produk Honda cenderung lebih tinggi. Lebih maju sedikit gitu. Apa tanggapan? Tanggapan saya agak sedikit kecewa mungkin. Karena sudah cinta dengan kepada produk yang tadi misalkan, misalkan. Nah itu namanya critical area. Jadi kita membatasi informasi dari luar. Karena menurut pengalaman kita Yamaha itu bagus. Menurut kita Yamaha itu punya sejarah seperti apa. Jadi informasi yang dari luar selama kita tidak suka, tidak senang dan kita tidak punya pengalaman maka akan diblok. Meskipun itu positif. Itu critical area. Atau dalam bahasa kita ini adalah blocking. Atau mungkin juga disebut dengan mental block. Jadi semakin kuat mental block, informasi dari apapun, peluang dari siapapun akan terpental. Berarti bahaya juga ya? Sebetulnya mah salah satu mekanisme itu hal yang memang lumrah pada diri manusia. Karena kalau kita tidak memiliki critical area, kita akan benar-benar jadi orang yang polos. Jadi ketika tuh di walungan eta aya emas sakilo silahkan cari. Orang mah langsung dengan grup. Berarti critical areanya sangat sedikit berarti. Sangat sedikit, sangat mudah untuk ditembus. Jadi kalau misalnya orang yang berpikir logis, berpikir kritis, di belah itu aya sumur, lamun digali aya emasan. Manya. Di mana sejarahnya aya sumur aya emasan? Mana buktinya? Nah, itu disebut critical area. Makanya anak-anak itu cenderung untuk mudah untuk dipengaruhi karena dia belum punya critical area yang tebal. Tapi orang tua sepuguh mah dibejaan cara anak itu tapi kekeh we kieu. Karena dia punya ego, dia punya dominasi, dia itu bukan critical area bukan? Kalau ego. Area. Masih di critical area. Critical area. Saya kira sesuatu yang membatasi informasi masuk dari gelombang theta ke gelombang alpha ke theta disebut critical area. Nah, pertanyaan seperti ini selanjutnya. Bagaimana caranya kita memanage pikiran kita agar tetap pada ranah yang positif lah, misalkan. Nah itu bisa nggak, misalkan yang tadinya, misalkan saya kurang fokus, terlalu banyak di beta lah, kemudian ingin selalu di theta meskipun susah gitu ya. Nah kita bisa nggak memanage pikiran seperti itu? Apapun yang didoakan, apapun yang diusahakan, itu akan selalu ada cara. Termasuk dengan bagaimana kita memanage, termasuk dengan bagian-bagian sebenarnya kalau kita bicara alam bawah sadar itu sebenarnya bahasa yang mungkin jarang ya. Tapi kalau kita menggunakan bahasa hati nurani, kita menggunakan hati kecil saya berkata, itu alam bawah sadar, itu gelombang theta. Jadi apakah mungkin kita memanage? Sangat mungkin. Karena dalam diri kita ada sisi lain yang bisa membuat kita harus tetap dalam posisi seperti ini. Seandainya kita ada pilihan ke Bandung itu jauh dan susah. Tapi alam bawah sadar orang bilang, kita ada kepentingan di Bandung. Lamun orang entah ke Bandung, orang mau dapat sesuatu. Akhirnya kan arah motivasi bergerak ya untuk sampai ke Bandung. Nah, itu terkait dengan arah dan tujuan. Seandainya di Bandung kita dikecewakan, berarti kan sikap orang jangan sampai kecewa itu terbawa pulang balik ke Sumedang karena berpengaruh di jalan misalnya teh. Ketika kita disuruh ke Bandung untuk mengambil sesuatu, ternyata barangnya rusak dan kita pulang ke rumah dalam keadaan marah, akhirnya kan berpengaruh terhadap bagaimana kita membawa kendaraan. Nah, kalau misalnya dipoloskan seperti itu, maka resiko kecelakaan akan semakin besar. Tapi dengan adanya pihak lain yang membuat hati kita lurus, kita punya pengalaman kalau misalnya kita menggunakan kendaraan bermotor, tiba-tiba seperti ini akan menimbulkan kecelakaan, ataupun juga kita ingat anak dan istri, maka ada sisi lain yang membuat kita lebih berhati-hati. Jadi apakah mungkin kita memanage? Sangat mungkin, dan itu tidak perlu kita fungsikan, tidak perlu kita risaukan, karena itu sudah include, jadi autopilot. Secara alami lah. Secara alami. Jadi kalau misalnya kita, makanya ke dalam anak itu disebut dengan balig. Balig. Jadi balig itu kita bisa membedakan mana yang salah,
dan mana yang benar. Itu udah masuk pada penebalan critical area. Jadi kalau perempuan ditandai dengan menstruasi, kalau anak laki-laki ditandai dengan mimpi basah, maka critical area semakin tebal. Maka dia akan bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang salah, mana yang benar. Dan itu berpengaruh terhadap bagaimana kita memanage situasi dan kondisi. Kalau kita seandainya di hutan ketemu dengan ular, maka kita akan muncul sisi lain dari kita. Berarti kan itu yang membuat seolah-olah kita harus bisa menyelamatkan diri karena ular itu berbahaya. Jadi sisi pengamanan diri sendiri dalam bentuk gerak refleks itu termasuk dari segi mengamankan diri sendiri. Otomatis apakah kita orang mah kudu berpikir positif agar A, agar B, agar C. Tidak perlu kita risaukan karena itu sudah autopilot. Jadi bagaimana kita memilih baik ataupun buruk itu sudah ada dalam pikiran kita. Namun tetap bagaimana dari kecil hingga dewasa keluarga berpengaruh. Kemudian juga lingkungan berpengaruh, sekolah berpengaruh, pendidikan berpengaruh. Itu yang membedakan bagaimana peran baik dan buruk. Kalau ketika kecilnya dibiasakan untuk mencontek, maka kemungkinan besar di hari-hari selanjutnya juga akan membenarkan hal itu. Karena dari kecil dia sudah dibiasakan seperti itu. Jadi dengan kita ada kemampuan untuk memilah dan memilih, itu bisa menjadi salah satu landasan guidelines bagi kita untuk tetap mengedepankan sisi rasionalitas. Jadi apakah mungkin? Sangat mungkin, karena itu sudah sangat autopilot. Gitu. Selanjutnya Kang, hipnoterapis ini. Nah, di hipnoterapis ini ada apa saja? Sambil minum ya. Boleh. Di hipnoterapis ini ada apa saja? Nah, itu kan saya pernah melihat ada sugesti, dimasukkan sugesti. Nah, itu apa sih yang seperti itu? Oke. Jadi kita bicara hipnoterapi formal. Artinya kan ada SOP. Jadi ada bagaimana proses dan bagaimana tahapannya. Pertama, itu disebut dengan pre-induction. Pre-induction itu jadi kita membangun kedekatan. Contoh sederhana, di Dharma Rajana palih mana Pak Asep seolah-olah misalnya gitu. Sepertinya kan basa-basi kita ya diangkot ya atau dimanapun itu. Ari aling gitu mana? Coba santai kita bercanda dulu ya. Tapi jangan dihipnotis kan. Aman. Nanti saya ujuki. Ari sadidi itu kegiatan naon abdi mah sadidi intan mah biasa liputan. Wih keren Nah, dari diskusi yang sangat sederhana itu berarti kan kita mengukur berarti kan kegiatannya di bidang televisi. Kemudian juga kita bangun lagi. Gitu. Apa sih yang membuat nyaman dengan kegiatan pertelevisian misalnya itu? Karena banyak relasi. Relasi, oke. Salah satu orang yang pernah ajak komunikasi dan itu nyaman menurut siapa? Siapa? Narasumber? Ya. Banyak sih Kang. Kang Langga. Oke, Kang Langga saat itu. Udah jadi itu mas sebetulnya. Tinggal diarahkan. Nah, ini nama jadi ada beberapa proses untuk membangun kedekatan dari mulai lingih dari mana, pekerjaannya apa. Nah, itu kedekatan itu maksudnya untuk apa? Untuk membangun trust. Oh, percaya. Jadi kalau misalnya, nah ini nih informasi bagi teman-teman semua, hipnosis tidak seperti kita jentikan jari tidur. Panjang sekali prosesnya. Jadi tidak semudah apa yang dilihat di TV. Ada panjang prosesnya, mungkin ada diskusi dulu di belakang, mungkin juga ada seperti apa, atau mungkin juga ada beberapa yang berkaitan dengan settingan. Hingga munculnya trust yang tadi. Hingga munculnya trust. Jadi dengan kita taruhlah, asli Dharma Raja gitu ya, Dharma Raja. Diga kedua wargi di Dharma Raja di Ciendeu, eta gentingan pas pengkolan Mang Asep gitu. Nah, ketika Amang iakan 3 kali, 4 bahkan mungkin semakin banyak iya dengan apa yang Abdi sampaikan, itu akan muncul trust. Oh, berarti jeung Abdi itu satu bagian yang sama. Nah, setelah masuk pada masa pre-induction, kita masuk ke induksi. Nah, induksi kita ada beberapa macam cara, dari mulai shock induction seperti dipegang tangan, ditarik tidur, kemudian juga ada flying hand, kemudian juga ada body rocking semacamnya. Itu untuk membuat dia jatuh dalam posisi theta. Jadi tubuhnya kita kondisikan untuk masuk dalam posisi theta. Sudah masuk dalam posisi theta, kita masuk ke namanya sugesti. Nah, baru di sini kita sugestinya mau apa? Mau kalau untuk hiburan mungkin angka hilang, nama berubah, ataupun angkat gelas jadi susah, jadi berat. Nah, udah itu masuk namanya terminasi. Terminasi itu dibangunkan. Jadi seperti halnya contoh,
Saya hitung dari 1 sampai 10, setiap hitungannya kan membuat Anda lebih segar lagi, lebih sehat lagi, lebih normal lagi. 1, 2, 3 dan bangun. Kemudian ada namanya pasca. Dan itu 5 tahapan itu yang memang sering kita lakukan ketika melakukan sebuah posisi hipnosis kepada orang lain. Oke. Nah, yang saya tanyakan, hipnosis ini balik lagi kepada yang tadi mungkin. Ketika suatu ilmu ada gitu kan, itu kan pasti ada kebermanfaatannya. Ya, betul. Nah, kalau kebermanfaatan dari hipnosis ini apa kan? Oke. Tadi ada beberapa pertanyaan yang memang tanyakan belum dijawab dengan lengkap, cuman nanti sambil dikoreksi ya. Terkait dengan manfaat, sebetulnya mah hipnosis dan juga ilmu-ilmu yang lain semua bersifat ilmu. Artinya kan hanya berguna jika diaplikasikan. Tapi kalau sebagai ilmu pengetahuan tanpa ada aksi ya tidak akan jadi apa-apa. Hipnosis untuk zaman sekarang masih digunakan untuk kepentingan hiburan. Yang dilakukan oleh Aperdian, kemudian juga ada beberapa seperti Harinya Pesulap Merah, yang mana itu ada beberapa yang menggunakan hipnosis. Itu untuk kepentingan hiburan. Jadi untuk kepentingan hiburan hanya berlaku pada saat itu, dan itu mungkin hanya sekitar 5 menit atau 10 menit. Lebih dari sana kan kembali menjadi normal seperti sedia kala. Otomatis itu? Otomatis. Jadi ada beberapa contoh ketakutan dari masyarakat. Mun orang dihipnosis jadi kieu, orang bakal kieu lah, salamana gitu. Padahal dengan ditidurkan 5 menit akan normal kembali karena tidak bersifat permanen untuk posisi hipnosis. Tapi kalau untuk hipnoterapis ada beberapa pendekatan yang dilakukan yang mana itu bisa membuat jadi permanen. Di antara contohnya? Pendalaman deepening. Jadi tadi mohon maaf, tadi ada satu tahapan yang tidak saya sebutkan namanya deepening. Jadi setelah preinduksi, induksi dan deepening. Deepening itu pendalaman. Saya hitung dari 5 hingga 1, setiap hitungan murah akan membuat Anda jauh tidur jauh lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. 5 lebih dalam, 4 lebih dalam, 3 lebih dalam, 2 dan 1 dan tidur. Lebih dalam lagi, saya hitung mundur lagi terus hingga semakin membuat orang jauh semakin dalam lagi. Itu namanya deepening. Nah, yang membedakannya kalau dari segi hipnosis itu hanya untuk kepentingan di panggung dan hanya sebentar, paling mungkin 1-2 kali penurunan deepeningnya. Tapi kalau untuk kepentingan hipnoterapi itu peningnya jauh lebih dalam lagi. Oke. Dan akan memberikan relaksasi kepada si orang tersebut ya. Betul. Terus kalau misalnya orang yang dihipnosis ditinggalkan, nah, maka dia akan masuk ke posisi theta ataupun juga delta. Tidur asli. Oke, tidur asli. Oke, tidur. Kita tinggalkan ya. Udah akan otomatis masuk ke tidur delta, ke tidur ngorok. Enaknya nu insomnia ya tidur. Tidak semudah seperti tidak semudah itu. Kira-kira gampang lah. Tidak semudah seperti itu. Jadi gini ya. Insomnia mungkin sedikit kita gambarkan. Kan kurang cepat untuk tidur mungkin ya. Butuh waktu untuk bisa tidur. Bisa dialami oleh orang-orang yang overthinking, yang terlalu banyak berpikir hal-hal yang seharusnya memang tidak perlu kita berpikir lebih panjang lagi. Karena orang minum air di gelas, orang kan kudu berpikir gelas nanti mana, warna naon, beratna sabaraha kilo, terus ukuran sabaraha, orang kan tidak perlu berpikir sejauh itu untuk bisa minum air dalam gelas. Bagi orang-orang seperti mereka yang terlalu banyak berpikir, itu akan membuat otaknya butuh tenaga ekstra untuk tidur. Jadi apakah hipnoterapi bisa untuk insomnia? Sangat bisa. Jadi ada 2 penanganan. Insomnia itu bisa dilakukan dengan ada 3 malahan. Pertama dengan obat tidur, yang kedua adalah dengan menyelesaikan semua masalah. Dia bisa tidur atau dia betul-betul melepaskan bebannya atau melepaskan apa mesti? Jadi dalam arti seperti ini ya. Pertama, dia kan terlalu banyak pikiran. Berarti kita buat dia lelah dengan pikirannya. Semakin dia lelah, dia akan semakin rileks. Tapi efeknya adalah ketika dia bangun dengan beban masalah yang sama, insomnia akan terus berulang. Balik lagi. Jadi memang penanganan dan penyelesaian suatu masalah jangan sampai liwat dari tidur. Karena kalau misalnya tidur nggak berkualitas, di siang hari pun dia akan berpikir hal yang sama waktu-waktu kemarin. Jadi kalau misalkan kita ada masalah hari ini, dengan dibawa sampai malam. Sebelum tidur harus selesai dulu ya. Harus nama seperti itu. Memaafkan dulu, menyelesaikan dulu, atur strategi dulu. Seandainya hari ini belum selesai, maka akan jadi hutang di esok hari. Atau manage, oke lah besok tapi kerjain misalnya kalau tugas ya.
atau bisa didelegasikan. Kita ada beban masalah ini, beban problem ini, beban kondisi seperti apa, kita minta salah satu pekerja yang kerja di kita untuk menyelesaikannya. Jadi itu meringankan beban ya. Meringankan beban. Otomatis yang harusnya kita jadi bahan pikiran dalam kepala bisa berkurang, sehingga mungkin untuk kualitas tidur jauh lebih bagus. Nah gini Kang, di media sosial di mana-mana banyak nih berita tentang orang-orang yang dihipnotis ketika di jalan, di angkot, atau misalkan toko emas, ujuk-ujuk, uang saya mana? Nah itu kok bisa secepat itu? Sekali lagi, hipnosis itu adalah proses kerjasama. Tanpa ada suatu kerjasama, tidak ada yang namanya keberhasilan dalam hipnosis. Antar korban dan pelaku misalnya. Antar korban dan pelaku. Korban dan pelaku. Oke, lanjut. Jadi, pada akhirnya saya menemukan posisi seperti ini. Yeah. Orang itu malu untuk disebut ditipu, sehingga mungkin dia akan menggunakan istilah hipnosis untuk membela diri. Entah era-era tinggal dalam disebut hipnotis mah gitu. Daripada kayak, duh kamari urang ditipu kamari ditah meuli batu padahal mah batuna fungsina gitu. Tapi orang dipaksa meuli. Pada akhirnya mah bilang dihipnotis ya. Ajur rugi katipu Akhirnya kan membela diri. Kamari orang dihipnotis. Akhirnya klaim-klaim seperti itu muncul dan menjadi sebuah pembenaran. Berarti kan kurang dianggap, oh benernya lamun dihipnotis mah tersadar. Padahal mah bukan tentang hipnosis tapi tentang ditipu. Namun orang menggunakan istilah itu karena jadi playing victim lah mungkin gitu. Jadi menitik beratkan pada seseorang terkait posisi dia yang lemah sehingga mudah untuk diperdaya. Jadi bukan tentang masalah hipnotis, kemudian juga ditepuk langsung menyerahkan segala sesuatu, enggak. Tapi ada juga yang gitu? Ada beberapa. Nah ini ya, ada kasus, dan ini saya pernah alami waktu beberapa 2016-2015, di mana pada waktu itu, pada posisi pagi hari, ada orang yang mengetuk pintu, dan dia menggunakan cincin. Saya masih ingat dengan jelas, cincinnya seperti ini, di tangan, dibawa seperti ini. Saya tahu, tapi saya nggak bisa menolak. Dia mengaku bahwa dia ingin cari kontrakan. Kan tidak logis, pagi-pagi buta dengan kontrakan kernaon gitu. Pada saat itu saya berpikir logis, dah kernaon maka jam sakit itu dengan kontrakan. Tapi saya nggak bisa berbuat banyak. Jadi kan mungkin ada sesuatu hal yang membuat kita nggak bisa berpikir logis pada saat itu. Pertanyaan, apakah itu disebut dengan keilmuan mistis dan gaib? Saya meyakini betul. Ya, ada faktor lain yang mana membuat orang bisa mudah terperdaya dengan adanya hal tersebut. Satu kasus lagi. Saya pernah tinggal di sebuah tempat di Sumedang yang punya tempat ini menyuruh saya untuk mengambil barang di sebuah mobil. Jadi mobil umum, tolong ambil barang di mobil ini. Nah saya pegat mobilnya, saya ambil barangnya, bayar biasa. Jadi memang seperti ekspedisi lah, tapi sistemnya sistem elop lah seperti itu. Dan saya ketemu dengan drivernya, yaitu membuat saya nggak bisa ngomong. Ya betul stuck. Jadi betul-betul seperti itu. Jadi energi saya dan dia bertabrakan sehingga mungkin ya saya posisi lemah sehingga nggak bisa berbuat banyak. Jadi apakah mungkin ada energi lain yang bisa membuat orang terperdaya hingga dibuat lemah dan sebagainya? Betul, ada. Betul. Terkait dengan namanya saya nggak bisa bersebutkan karena pasti teman-teman juga sudah tahu. Cuman yang jelas itu bukan hipnosis. Oh bukan itu ya? Bukan, itu bukan hipnosis. Itu pakai sesuatu hal yang lain. Karena hipnosis itu adalah bahasa. Kata-kata, bahasa, artikulasi, diksi, itu hipnosis. Jadi bagaimana kita ngomong, bagaimana kita berbicara, bagaimana kita menekan suara seperti artikulasi, intonasi, kemudian juga diksi, pemilihan kata dan sebagainya, itu adalah hipnosis. Di luar dari faktor itu bukan hipnosis. Bukan bagian dari hipnosis. Bukan bagian hipnosis. Tapi keilmuan yang lain. Keilmuan yang lain. Tidak kerasa nih Kang Langga, kita sudah setengah jam lebih di podcastan. Jadi intinya hipnosis ini ya banyak manfaatnya juga, dan hati-hati juga kalau misalkan ketika misalkan di luaran, kalau misalkan ada yang ditepak kita, itu harus sadar intinya. Ada nih sedikit closing 1 menit terakhir mungkin untuk bisa di rumah, pesan-pesan dari Kang Langga boleh. Terkait dengan itu ya yang dia sampaikan. Pertama itu ada kemarin ada kasus di mana dia kehilangan sejumlah uang dari rekening karena ada yang menelpon. Saya kasih tips buat teman-teman ketika kita ada yang menelpon dan ngobrol masalah uang,
posisi HP hindari untuk ada di dekat dengan telinga ataupun seperti ini. Seperti ini nih. Yeah. Karena semakin dekat ini kita nggak ada filter. Tolong dijauhkan. Dengan jarak mungkin 30 cm ataupun 50 cm. Jadi ketika dia ngomong kita ada filter untuk bisa menerjemahkan apa maksud dan tujuan dia. Kalau kita langsung seperti ini, maka otomatis kita nggak ada sempat waktu untuk berpikir. Dia betul-betul ditodong. Maka kenapa dalam kasus-kasus penipuan dan lain semacamnya itu selalu menekankan untuk tidak ada jeda. Dan penelpon itu akan terus ngomong, Pak, Pak menuju di mana? Mohon itu dan keterdesakan. Anak Bapak sekarang dalam posisi ini, mohon segera ke rumah sakit. Kalau misalnya tidak, Bapak akan seperti ini. Biayanya sekian. Bapak harus segera melakukan transfer. Silahkan Bapak sekarang Anda posisi di mana? Oh, saya di rumah. Terdekat di mana Pak? Beri merchant pembayaran itu misalnya. Oh, Bapak silakan sekarang ke sana. Mohon HP-nya untuk selalu dipakai, Pak. Nanti suruh orang untuk membawa motor ke sana, Pak. Ketika di sana, oke, ketemu dengan siapa? Silakan Pak sebutkan nomornya. Bapak silakan transfer gini. Tolong juga untuk yang jaganya kasih juga HP-nya dan semacamnya. Nah, pola keterdesakan, kemudian juga pola ngaruh rusuh, memang kita nggak ada tempat untuk berpikir, otomatis itu akan membuat alam bawah sadar kita terbuka, informasi yang dia masukkan dan instruksi yang dia sampaikan itu akan masuk kepada kita. Makanya kalau kita ada telepon asing dan ngobrol tentang masalah uang, posisi HP jaga jarak. Jaga jarak. Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan di tempat umum, keramaian. Sebetulnya bukan hanya hipnosis, ilmu kejahatan lain pun sebenarnya hanya cukup satu, alihkan perhatian, alihkan fokus. Sebenarnya ketika saya ngobrol dengan sebetulnya Dharma Raja itu tempat wisata di mana wae, akan bilang dengan bangga, oh ini hebat. Oh, selain itu naon ya, di daerah di Jatigede di mana kumaha. Nah, kita lupa di belakang kita ada orang yang memang sudah mempersiapkan diri untuk mengambil barang-barang kita. Semakin kita nyaman ngobrol dengan orang, maka kita akan lupa di belakang kita sedang apa mereka. Jadi fokus tetap harus ada. Plus juga kalau misalnya pergi kemanapun memang sebetulnya harus ada ditemani biar ada, jadi biar saling mengingatkan. Karena pola mereka itu adalah keroyokan, nggak one by one, tapi dia keroyokan. Jadi ada yang pura-pura apa, ada mungkin dulu pernah ada sudah memang terorganisir, ada yang tiba-tiba muntah, ada yang tiba-tiba apa, ada yang tiba-tiba apa. Itu modus operandi yang memang bisa dilakukan oleh semua orang. Jadi perlu waspada, perlu keep safety, tetap berdoa, tetap berusaha. Dan ada di keramaian umum, plus juga ada yang mendampingi, itu akan lebih istimewa untuk bisa mencegah hal-hal yang tidak diharapkan. Oke, mantap sekali. Pendamping, hodam. Oke, Kang Langga, hatur nuhun. Terima kasih sudah hadiri Peporgesan, Kang Langga. Siap. Ya. Sehat selalu untuk Kang Langga, mudah-mudahan semakin sukses dengan hipnoterapisnya. Bismillah. Akun TikToknya hipnoterapis Sumedang, jangan lupa di follow. Oke, pemirsa Rapar TV, itu saja Peporgesan kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat, bukan mudah-mudahan lagi. Semoga pemirsa Rapar TV ini bisa mengambil nilai-nilai apa yang kita perbincangkan barusan. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.